Madu dan tekanan darah. Apakah bisa menstabilkan? Madu sering dipuji sebagai obat alami, dari menyamankan batuk sampai jadi pemanis yang lebih sehat. Tapi kalau soal tekanan darah atau hipertensi atau tekanan darah tinggi, apakah madu benar-benar punya peran menstabilkan? Beberapa penelitian menunjukkan madu bisa menurunkan tekanan darah dalam jangka pendek atau pada kelompok tertentu. Namun, bukti keseluruhan masih campur aduk. Ada meta-analisis dan review yang menemukan potensi manfaat. Tapi kualitas studi bervariasi dan efeknya sering kecil. Jadi, madu mungkin membantu sebagai bagian dari pola makan sehat, bukan pengganti obat dokter. Kenapa madu bisa berpotensi menurunkan tekanan darah? Ada beberapa mekanisme yang diajukan para peneliti. Antioksidan. Madu mengandung flavonoid dan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan dapat mengurangi stres oksidatif dinding pembuluh darah, sehingga memperbaiki fungsi endotel dan menurunkan tekanan. Efek antiinflamasi. Peradangan kronis berkaitan dengan hipertensi berupa komponen bioaktif madu bisa punya efek antiinflamasi yang membantu. Pengganti gula halus. Dalam beberapa studi, konsumsi madu dibandingkan dengan gula rafinasi menunjukkan hasil metabolik yang sedikit lebih baik. Dan karena konsumsi gula berlebih terkait dengan kenaikan tekanan darah, mengurangi gula rafinasi mungkin membantu secara tidak langsung. Namun perlu diingat madu tetap sumber gula. Apa kata studi klinis? Beberapa studi kecil melaporkan penurunan tekanan darah setelah konsumsi madu sehari-hari selama beberapa minggu sampai bulan. Contoh, review dan artikel tinjauan menyebut ada pengurangan tekanan darah di beberapa uji klinis, meski efeknya tidak konsisten untuk semua studi. Studi-studi lain termasuk penelitian kecil dan percobaan jangka pendek, melaporkan penurunan tekanan sistolik dan atau diastolik setelah konsumsi madu. Tetapi desain studi beragam dan ukuran sampel sering kecil. Singkatnya, ada sinyal positif, tapi belum cukup kuat untuk menyatakan madu sebagai obat hipertensi. Berapa banyak madu yang perlu dikonsumsi? Studi yang dilaporkan menggunakan dosis berbeda. Ada yang 20 gram per hari. Ada yang lebih besar, misal 50-75 gram per hari. Untuk waktu singkat. Namun konsumsi madu dalam jumlah besar berarti asupan kalori dan gula juga besar, yang bisa berakibat buruk jangka panjang jika tidak diperhitungkan. Karena itu, jangan sembarangan menambah porsi madu tanpa memperhitungkan total asupan gula harian. Siapa yang harus hati-hati? Penderita diabetes. Madu mengandung fruktosa dan glukosa. Bagi pasien diabetes, mengganti obat atau menambah madu tanpa pengaturan dapat memengaruhi kontrol gula darah. Konsultasikan dulu ke dokter, orang yang sedang menurunkan berat badan. Karena madu kalorinya tetap tinggi, konsumsi berlebihan bisa menghambat penurunan berat badan. Padahal berat badan ideal adalah salah satu cara menurunkan tekanan darah. Anak bawah 1 tahun, jangan beri madu karena risiko botulisme seperti ketentuan umum, walau bukan terkait tekanan darah. Jadi, boleh nggak minum madu untuk tekanan darah? Boleh. Dengan catatan, madu bisa dijadikan bagian pola makan sehat yang menekankan sayur, buah, biji-bijian, garam terbatas, dan aktivitas fisik. Semua ini lebih berperan besar dalam mengendalikan tekanan darah dibanding satu makanan tunggal. Madu bukan pengganti obat antihipertensi. Kalau sedang minum obat tekanan darah, jangan hentikan obat hanya karena mau coba madu. Bicarakan dulu dengan dokter. Rekomendasi praktis. Pertama, gunakan madu secukupnya. Gantikan sedikit gula rafinasi, bukan tambahkan ekstra. Contoh, 1 sendok teh madu saat perlu pemanis, bukan segelas penuh tiap hari. Perhatikan total gula harian. Merekomendasikan pembatasan gula tambahan. Madu tetap dihitung. Pilih madu yang minim proses. Beberapa studi menunjukkan madu mentah atau unprocessed menyimpan lebih banyak senyawa bioaktif. Meski bukti belum mutlak, konsultasi bila punya kondisi khusus, seperti diabetes, sedang hamil, atau konsumsi obat kronis. Tanya dokter atau ahli gizi. Jangan bergantung hanya pada madu seperti kontrol garam. Olahraga dan pengobatan teratur adalah kunci utama. Madu punya komponen yang menjanjikan. Antioksidan dan antiinflamasi yang secara teori bisa membantu fungsi pembuluh darah dan menurunkan tekanan. Sejumlah penelitian kecil dan review meta menunjukkan sinyal positif. Tapi bukti belum cukup kuat untuk merekomendasikan madu sebagai terapi tunggal untuk hipertensi. Jadi, nikmati madu sebagai bagian dari pola makan sehat. Tapi tetap atur porsi, perhatikan kondisi kesehatan lain, dan konsultasi ke tenaga medis apabila ingin menjadikan madu bagian dari strategi mengendalikan tekanan darah.